jam 5 lewat 5 menit, maka kita akan mulai acara pada hari ini. Sebelumnya, kita akan memulai dengan berdoa dulu. Doa secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bapa, berkatilah pertemuan kami sore hari ini, agar apa yang boleh kami terima nanti boleh berbagi di kami dan juga buat sesama kami. Dan ini berilah narsum yang akan berbicara agar boleh benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Rina yang akan membantu di sore hari ini memandu acara kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu, kita ada berempat dari tim KPTT. Yang pertama ada Romo Sunu, selaku Ketua Yayasan. Sebentar. Halo, selamat sore semuanya. Sore Mas Unu. Kemudian juga ada Bruder Dieng, selaku staf dari KPTT. Selamat sore. Bruder. Dan juga ada Mas Indra, juga staf KPTT, staf marketing. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu. Ya. Sore, dan saya sendiri Rina sebagai volunteer di KPTT seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudari, sebelumnya mungkin kalau tidak kenal kan tidak sayang ya, mungkin belum semua tahu apa sih KPTT itu, siapa sih KPTT. Nah, sebelumnya maka kita berkenalan dulu dengan KPTT. Saya akan share video sebentar ya. KPTT atau Kursus Pertanian Taman Tani adalah sebuah institusi pelatihan pertanian yang berlokasi di Salatiga. KPTT berdiri sejak tahun 1965 dan dikelola oleh Ordo Serikat Yesus sejak tahun 1971 di bawah Yayasan Taman Tani. KPTT menyelenggarakan pendidikan pertanian melalui on-class training dan kemudian praktikasi langsung pada fasilitas pertanian dan peternakan yang dimiliki oleh KPTT. Kami juga menyelenggarakan program pengenalan pertanian dan peternakan kepada anak-anak melalui program Field Trip. Program ini meliputi wisata alam sekaligus belajar mengenai pertanian dan peternakan pada lahan seluas 10 hektar. Peternakan sapi di KPTT kami kelola dengan baik dan menjadi sumber daya untuk pembuatan produk susu olahan seperti keju dan yogurt. Peternakan babi KPTT sudah masuk ke peternakan bertaraf produksi, dan kami selalu menjaga kebersihan dan asupan makanan pada ternak kami. Kami memiliki keinginan untuk lebih mengembangkan produk olahan daging babi agar semakin memberikan nilai tambah pada peternakan babi di KPTT. Selain peternakan, kami juga memiliki perkebunan kopi yang sudah berskala produksi dan secara rutin memproses biji kopi menjadi produk kopi yang dijual ke pasaran. Melalui peralatan yang masih terbatas, kami tetap berusaha untuk memproduksi kopi dengan aroma dan kualitas terbaik khas KPTT. Kami juga memproduksi produk olahan lada melalui perkebunan lada yang dikelola oleh para petani KPTT. Produk lada kami memiliki kualitas terbaik dengan rasa dan aroma yang sangat khas asli perkebunan KPTT. Proses pengeringan dan pengemasan produk lada dikelola oleh para petani dan pelajar yang melakukan pelatihan di KPTT.
Demi menjaga keberlanjutan produksi tanam, kami memiliki rumah pembibitan yang sangat kami jaga perawatannya. Ciri khas lain dari KPTT adalah buah pepaya yang kami di kebun yang memiliki kualitas dan gizi yang tinggi. Perkebunan lain seperti lemon dibuat untuk melengkapi pengetahuan dan pengalaman pelajar di KPTT. Kami juga menyediakan produk jamur yang kami produksi melalui rumah jamur di KPTT. Kualitas penanaman dan proses pemetikannya sangat kami jaga untuk menghasilkan jamur yang segar. Untuk menjaga asupan nutrisi tanaman, kami juga memproduksi pupuk organik yang juga kami jual ke pasaran. Pada awalnya memang lembaga ini adalah lembaga yang didirikan oleh beberapa pihak. Dari awal sebetulnya menjadi extension dari Sanata Dharma. KPTT ingin memberikan training pertanian dengan metode dan teknologi terbaru melalui kolaborasi dengan The Farm Hill dan ACMI. Kami sangat mendukung kolaborasi ini untuk mengembangkan peralatan pertanian yang modern dan berskala industri. KPTT sangat mengharapkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan metode pertanian yang masih manual menjadi teknologi yang lebih efisien dan modern, seperti yang sudah dilakukan The Farm Hill dan ACMI. Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu berkolaborasi untuk membangun petani merdeka, bertani secara merdeka. Saya mengundang Anda semua untuk ikut terlibat, ikut mendukung riset-riset, mencoba teknologi yang bisa diterapkan secara gampang oleh petani, membangun tani lestari bagi Indonesia. Kami mengundang Anda, mari bersama-sama KPTT mengembangkan Indonesia. Pembaharuan logo KPTT melambangkan semangat baru yang semakin terbuka terhadap kolaborasi yang fully human, fully alive untuk menjadi ruang formasi bagi para petani muda dan para kolaborator atau teman tani. Mari berkolaborasi untuk masa depan pertanian yang lebih baik. Oke, baik. Mungkin sedikit perkenalan mengenai KPTT. Nah, sebentar. Oke, maaf. Nah, berikutnya nanti di sore hari ini acara kita akan ada 3 bagian. Adalah penjelasan singkat dari Romo Sunu, apa itu Smart dan Scientific Farming dan seputar KPTT. Kemudian dilanjutkan bagian kedua, nanti dibawakan oleh Bu Dieng seputar kursus dan juga hal-hal praktis nantinya. Kalian liburan kemana? Dan ketiga nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seperti itu. Oke, tanpa berlama lagi, berikutnya saya undang Romo Sunu untuk membawakan materi seputar KPTT. Oke, terima kasih Rin. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, pada sore hari ini saya akan memberi pengantar singkat, sesingkat mungkin, mengenai kursus atau pelatihan pertanian di KPTT supaya teman-teman kurang lebih menangkap, kurang lebih seperti apa yang mau kita sharekan kepada teman-teman semua. Nah, nanti bisa juga pada teman-teman yang ingin mengambil kursus di sini. Saya akan membagikan bahan sebentar. Ya. Baik. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan. Baik. Pengantar program pelatihan pertanian KPTT kita sebut Smart and Scientific Farming. Memang begitu. Kita ingin membuat farming, pertanian, perkebunan, peternakan yang smart, cerdas,
sekaligus saintifik berilmu. Untuk apa? Untuk membantu sebanyak mungkin teman, terlebih para petani, supaya mereka juga akhirnya bisa bertani dengan lebih cerdas lagi dan juga saintifik dengan ada ilmunya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana itu mau ditempuh? Saya tunjukkan dulu. Visi pelatihan KPTT ini adalah membangun dan mengembangkan pribadi-pribadi bermutu melalui smart and scientific farming. Menjadi fully human, fully alive. Orang yang penuh dan menghidupi hidupnya ini secara penuh ya. Ini imajinasinya. Jadi visinya itu kita ingin bersama-sama membangun manusia yang fully human, fully alive. Manusia yang penuh dan hidup melalui farming. Nah, tujuan pelatihan kita itu adalah pertama-tama membangun kompetensi kepribadian bermutu. Jadi ada 3 kompetensi yang dibangun. Kepribadian bermutu. Yang kedua, membangun kompetensi profesional bertani, berkebun, beternak, secara cerdas dan berilmu. Kemudian yang ketiga, membangun kompetensi sosial atau kompetensi berkomunitas, berkolega, dan bekerja sama, berkolaborasi. 3 aksi yang mau kita bangun melalui pelatihan-pelatihan sinkron, menengah maupun akhirnya. Nah, jadi ada 3, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, ketiganya ini nanti akan melahirkan kompetensi yang keempat adalah kompetensi pedagogis. Itu mengajari orang lain untuk bisa seperti kita. Itu ya. Sebenarnya ini adalah kompetensi guru sebetulnya. Saya mengambil dari kompetensi guru. Nah, metodenya adalah kita ingin menghasilkan produk bermutu melalui proses bermutu oleh pribadi-pribadi bermutu. Nah, atau kita ingin menghasilkan produk bermutu melalui proses bermutu, sehingga di dalam proses itu yang terlibat para pribadi akan menjadi pribadi bermutu, dan akhirnya produk-produk kita dinikmati juga oleh merasakan mutu kita. Ini kurang lebih intinya seperti itu. Nah, produk bermutu, entah itu paprika, entah itu melon, entah itu sayur, entah itu stroberi, entah itu kopi, entah itu ayam, entah itu susu, semuanya kita ingin menghasilkan produk yang bermutu. Proses bermutu. Nah, proses bermutu mulai dari penyiapan media, penyemaian benih, overplanting bibit, pemberian makanan yang tepat. Nah, di sini kita memfokus. Kita ingin membantu teman-teman dan juga para petani untuk belajar meramu makanan tanaman yang tepat. Ini masalah besar di Indonesia. Yaitu apa? Para petani sebagian besar belum tahu bahwa kita bisa memberi makanan yang tepat. Biasanya teman-teman kita hanya memberi NPK tanpa memberi unsur yang lain, magnesium, kalsium, ya, fosfor, atau juga sulfat, atau juga mikronutrien secukupnya. Kemudian proses bermutu juga menyangkut pencegahan dan pengendalian hama. Yang terakhir, proses bermutu juga mengenai pengelolaan panen dan pasca panen. Kurang lebih ini proses yang mau kita pelajari dalam farming yang cerdas dan berilmu. Media tanam. Media tanam ada macam-macam, ada tanah, air, ada kokopit atau sabut kelapa. Dan juga kita mulai mengembangkan yang kita sebut media taman tani. Komposisinya itu adalah 20% tanah, 40% pupuk biogas, 20% arang sekam, dan 20% kokopit. Untuk apa? Nah, saya singgung sejenak. Pupuk biogas sebagai sumber nitrogen, kaya sekali nitrogen, karena prosesnya dihasilkan oleh
bakteri Lactobacillus. Arang sekam karena dibakar tuh arang untuk dari pabrik tahu ini meningkatkan pH tanah. Jadi kalau pH-nya meningkat, tanah tidak menjadi asam tapi menjadi basah. Ya, itu yang paling bagus untuk tanaman. Kemudian kokopit, sabut kelapa, ini untuk menjerap air atau menangkap air dan makanan sehingga tidak kemana-mana. Tanahnya, nah ini dia, tanahnya sedikit, tapi dibutuhkan sebagai sumber mikronutrien alami. Nah ini contoh apa? Ilmunya ada di situ. Jadi dalam media itu ada ilmunya, sehingga kita bisa bertani secara berilmu atau saintifik. Nah, menyemai benih sederhana sekali. Kita punya rumah bibit, tapi saat ini kita mulai menyemai bibit benih dengan media taman tani dan hasilnya bagus sekali. Seedling atau tanaman yang masih kecil dilindungi dari serangan hama dengan insect net supaya ketika di overplanting dia tidak membawa penyakit. Nah, ini contoh bagaimana proses diawali di sana. Nah, ini overplanting, ada foto di situ. Setelah dari rumah bibit, kita akan membawa tanaman-tanaman itu kemana? Ke area kita. Menyiapkan media, menyiapkan makanan, menyiapkan cara pengendalian hama. Nah, kemudian ini yang juga sangat kita fokus, menyediakan makanan tanaman. Nah, tanaman itu hanya bisa makan materi anorganik. Tanaman membutuhkan makronutrien, Ca, Mg. Nanti saya jelaskan dalam kursus N, P, K, dan S. Dan mikronutrien, ferum, besi, kuprum, tembaga, lalu mangan, N, molibdat, lalu kobalt, boron, dan seng. Ini harus ada semua. Dan ini sangat gampang. Kita sudah 3 bulan ini, kita mencoba membuat nutrien Hoglen. Itu yang saya tulis di sebelah kanan. Nutrien Hoglen. Nanti kalau teman-teman googling di HP itu ketemu. Itu yang kita pakai sebagai dasar memberi makanan tanaman di KPTT. Itu adalah ahli fisiologi tanaman dari Belanda, Robert Hoglen, yang meramu, yang menemukan apa yang harus kita berikan pada tanaman secara sangat kurang lebih tepat sehingga tidak ada yang tersisa. Nah, ini yang saya katakan saintifik ada di sini dan smart ada di sini. Nah, pengendalian hama. Hama selalu ada. Ya, kita hanya bisa mencegah jangan sampai hama itu booming atau meledak. Kalau sudah meledak, kewalahan kita. Cara terbaik adalah kontrol tiap hari. Segera atasi hama secara manual, ini belum bisa. Nah, problem adalah ada hama-hama yang tidak kelihatan langsung dengan mata. Ya, misalnya tungau itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Lalu cacing nematoda itu juga kita pakai cara sebaik mungkin. Kalau kita harus mengendalikan dengan agen pengendali hama, kita riset sampai kita menemukan formula yang paling aman tapi sudah bisa mengeliminasi hama. Nah, sekarang saat ini petani Indonesia atau juga dunia itu menghadapi hama yang paling besar namanya Fusarium. Ya. Fusarium ini jamur kapang yang menyerang hampir semua tanaman yang ada di dunia ini. Contohnya, tomat tiba-tiba mati begitu saja dalam 2-3 hari, layu langsung mati. Terong sama, karena itu satu keluarga. Tapi bukan hanya itu, pisang pun juga mati gara-gara Fusarium. Cirinya, tepi daunnya itu menjadi kuning. Nah, kalau tepi daun pisang sudah jadi kuning itu, kena Fusarium itu. Nah, kita saat ini mengembangkan di KPTT agen alami, yaitu Trichoderma. Ini juga jamur kapang yang digunakan untuk mengendalikan serangan Fusarium. Kita kembangkan ini. Nah, ini yang saya katakan bertani secara smart, cerdas, tapi juga saintifik, ada ilmunya. Gitu. Mengelola pasca panen, panen adalah perayaan dari refleksi dari teman-teman kita di sini. Merayakan ketekunan, merayakan perseveransia itu bekerja keras terus-menerus, merayakan persahabatan, merayakan kerjasama. Lalu mengembangkan
syukur dengan cara berbagi hasil terbaik. Itu yang sesungguhnya mengenai pasca panen. Saya punya di depan saya ini. Tadi pagi kita memanen ini. Kita mulai mengembangkan stroberi. Ya, ini model pasca panen bagaimana dikelola, bagaimana dikemas dengan baik, dan nanti mereka yang menerima itu juga merasa bahagia. Kurang lebih spiritnya seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Grow your own food, grow your own seed. Teman-teman, ketika kita mengikuti kursus, harapannya Anda bisa menanam makananmu sendiri dan juga menanam obatmu sendiri, karena di sini juga ada tanaman obat. Nah, ini paham-paham yang akan kita pelajari bersama. Hoblin Nutrient, Hoblin Solution itu seperti ini. Ada rumusnya. Saya pernah belajar di Belanda di universitas. Kebetulan saya dulu menggunakan ilmu ini, Hoblin Solution. Bagus sekali. Waktu itu saya berpikir, mungkinkah saya membuat Hoblin yang murah? Karena di lab kan cukup mahal bahan itu. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Saat ini kita sudah menemukan rumusnya atau formulanya yang sangat sederhana, di pasar pun bisa dibeli. Dan ini menurut saya bisa menjadi sumbangan kita untuk para petani dimanapun berada. Saya akan mengajari teman-teman untuk membuat nutrien makanan Hoblin itu. Saya ajari semuanya, tidak ada yang dirahasiakan. KPTT membuka semuanya, tidak ada yang dirahasiakan, supaya kita semua bisa mengajari siapa saja, terlebih para petani dan mereka-mereka yang mencintai farming, smart farming, dan scientific farming. Begitu, Rin, pengantar dari saya, Buder, Indra, dan teman-teman semua. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, saya kembalikan ke Rina. Baik, terima kasih Romo Sunu untuk pengantar singkatnya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, mungkin disimpan dulu ya, kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab di sesi ketiga. Kita masuk dulu ke bagian kedua, yaitu penjelasan secara hal-hal praktis untuk kursus. Silakan, Buder. Baik, saya akan share screen. Kelihatan ya yang saya share? Kelihatan, Buder. Oke. Baik. Ini adalah undangan Zoom meeting yang kami bagikan. Semoga para peserta yang hadir di sini nanti bisa menyaksikan ini, atau kita bisa juga saling berbagi tentang khususnya program pertanian di KPTT. Lalu ini profil KPT tadi, kita sudah menyaksikan bersama dalam video. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan, itu bisa nanti mengakses di YouTube. Di YouTube KPTT Salatiga. Nanti teman-teman bisa melihat secara lebih dekat mengenai profil KPTT. Ya, kurang lebih saya akan menyinggung soal sekilas sejarahnya tentang KPTT ini. Lalu didirikan pada 1 September tahun 65 oleh Panitia Sosial Wali Gereja, lalu juga kerjasama dengan IKIP Sanata Dharma dan Ikatan Petani Pancasila. Itu, jadi kita sudah berdiri sejak tahun 65. Nah, ini brosur yang kami sebarluaskan mengenai berbagai macam program yang sebenarnya mau kami jalankan dan akan mulai besok gitu ya, sudah ada pendaftar yang akan mulai mengikuti program kami. Ini adalah program-program kursus pertanian yang sangat singkat ya, 1 hari, 3 hari, dan 7 hari. Sebelumnya kami itu mengadakan juga program yang durasinya lebih panjang, yaitu 3 bulan dan 6 bulan. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian ingin
join kursus 3 bulan atau 6 bulan juga diperbolehkan. Namun karena ini masa pandemi, lalu kami mencoba mencari jalan lain, maka kami menawarkan ya kursus singkat yang lebih pendek. Ya. Intinya ada 3 jenis kursus yang kami tawarkan yang singkat ini, one day program, lalu juga atau short course one day program, lalu sustainable farming 3 days program atau 3 hari, lalu juga sustainable farming 7 days program. Jadi itu ada 3. Nah, saya akan mencoba menunjukkan detail dari masing-masing program ini supaya lalu kita mudah untuk memahaminya. Jadi, sebenarnya nanti bisa juga diakses di Google Drive yang kami bagikan. Ya. Nah, yang pertama adalah ini adalah program One Day. Jadi tujuan kami sebenarnya ingin memperkenalkan tentang dunia pertanian itu. Lalu juga dasar-dasar dari pertanian. Maka di sini ada 5 macam program yang kami tawarkan untuk kunjungan singkat atau kursus singkat itu. Yang pertama mengenai basic farming itu, durasinya 120 menit itu ya, untuk anak-anak SD, SMP. Ya. Lalu juga yang basic farming kedua. Nanti detailnya bisa juga kita lihat. Lalu untuk intermediate farming itu sasarannya adalah anak-anak SMP dan SMA. Lalu juga intermediate farming 2 masih sama SMP SMA, tetapi juga terbuka ya untuk Bapak Ibu atau teman-teman ya, kalau mau mengikuti ini juga terbuka. Lalu yang terakhir intermediate farming 3 untuk SMA, perguruan tinggi dan umum. Lalu di bawahnya itu ada berbagai macam kriteria yang kami sampaikan. Itu singkatnya untuk one day program yang akan kami selenggarakan. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman bisa langsung datang ke KPTT. Tentu menghubungi kami lebih dahulu. Pada tanggal 13 ini sudah ada 3-4 orang yang mendaftar untuk intermediate farming 3 ini. Nah, ini gambaran program, lalu juga materinya seperti ini. Yang basic farming pertama itu soal ya kita belajar untuk overplanting, ya, menanam dari bibit. Gitu ya. Bisa kami akan menyediakan untuk di pembibitan itu. Lalu untuk basic farming yang kedua itu menanam benih, lalu juga overplanting lagi, ya kurang lebih sama, tetapi ada penambahan. Lalu yang intermediate farming 1 itu pengenalan pupuk organik cair atau POC kami singkat. Lalu juga nanti ada prakteknya untuk ini dan teman-teman bisa membawa pulang nanti ini starter yang bisa kami sediakan dari KPTT. Lalu yang untuk intermediate seperti yang bisa kita lihat di sini, tetapi yang tambahan adalah pengenalan trichoderma. Lalu juga ada banyak praktiknya, ada 3 praktek yang akan kita latihkan. Dan yang terakhir untuk kursus yang singkat ini, untuk intermediate farming 3, itu ada pengenalan nutrisi Glenn tadi yang dikenalkan oleh Romo Sunu. Dan saya kira ini menjadi proses belajar yang sangat penting supaya kita sungguh-sungguh tahu tanaman itu makanannya apa. Gitu ya. Kalau manusia itu 4 sehat, 5 sempurna, apakah lalu tanaman itu juga membutuhkan itu? Ini hal yang menarik. Itu yang one day program. Lalu yang 3 days program, untuk program yang 3 hari, ini di halaman depan langsung ditunjukkan mengenai waktu-waktu yang kami tawarkan bagi teman-teman untuk bisa bergabung dalam pelatihan, ya, program pelatihan itu. Tanggal 11 sampai 13, 15 sampai 17, dan 25 sampai 27 Maret, dan April tanggal 30 sampai 2 Mei.
paling tidak sudah ada yang mendaftar untuk tanggal 11, tanggal 25, 27 tadi sudah ada 4 orang yang mendaftar, dan semoga nanti tidak ada aral melintang ya, untuk mereka bisa bergabung. Lalu informasi program ini bisa Bapak Ibu baca sendiri nanti. Lalu untuk materinya, nah ini yang saya kira menarik untuk programnya hari pertama, itu tentu ketika awal sampai di sini nanti akan kita ajak untuk field trip lebih dahulu ya, mengenal area KPTT. Ya, setelah itu nanti baru kita masuk ke dalam materi. Materinya tentang sustainable farming, lalu juga praktik lapangan, membuat digester biogas yang sederhana. Lalu hari kedua itu ada pembuatan nutrisi makanan untuk tanaman, ada Hogland Nutrition. Lalu ada pengendalian hama. Ini menjadi bagian yang penting karena kalau kita tidak tahu mengendalikannya, kita tidak akan panen. Lalu juga membuat media, lalu membuat nutrisi prakteknya. Dan hari ketiga, secara khusus kita juga akan belajar mengenai trichoderma. Ya. Bagaimana trichoderma ini bisa diaplikasikan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman yang lain. Ya. Misalkan fusarium. Ya. Ada prakteknya di situ yang di bagian akhir. Ya. Itu untuk 3 days program untuk materinya. Dan yang terakhir yang kami tawarkan adalah program untuk 7 hari. Di sini ada tanggalnya, bisa teman-teman lihat, lalu silakan mencocokkan agendanya, kalau memang cocok, lalu nanti silakan menghubungi KPTT ya, di nomor WhatsApp-nya, atau bahkan lewat Instagram juga tidak masalah. Silakan, ini 7 hari. Untuk program 7 hari ini, materinya akan lebih lengkap. Ya. 3 hari pertama kurang lebih sama dengan yang program 3 hari materinya, ya. Kurang lebih sama. Ya. Tetapi nanti juga bisa disesuaikan ketika sampai di sini. Ya. Misalkan, ya, Romo Sunu atau Bruder, saya ingin belajar sesuatu yang lain. Ya. Nanti bisa kami fasilitasi juga di tempat ini. Misalnya saya ingin belajar stroberi, ya, khusus stroberi. Oke, bisa. Ya, bisa difasilitasi. Lalu, program hari keempat ini yang mungkin membedakan dari 3 days program tadi. Ya. Hari keempat ini akan didalami secara lebih mendalam ya, mengenai pengendalian fusarium dan trichoderma. Ya. Lalu juga perawatan tanaman, tetapi ini lalu juga akan ada prakteknya di perkebunan kami. Kami memiliki perkebunan lada, perkebunan kopi, pepaya, jahe, dan masih ada banyak lagi. Ya. Jadi nanti bisa diaplikasikan di sana. Lalu mengenal dan membuat pupuk cair. Ini yang tadi kita ingat diaplikasikan pada one day program, lalu juga kita masukkan di sini. Lalu juga ada praktek lapangan. Jadi tidak pernah lepas dari kegiatan praktek. Hari ke-6 juga kurang lebih sama, lalu juga ada kegiatan pilihan yang teman-teman bisa lakukan, gitu ya. Misalkan mau merawat komoditas tertentu, itu sangat memungkinkan. Hari terakhir, hari ke-7, itu kita menawarkan tentang green entrepreneurship, gitu ya. Lalu juga setelah kursus itu mau apa, lalu kita juga bisa menawarkan itu, ya, mengenai business plan organic farming, ya. Lalu simulasi membuat business plan organic farming. Ya. Kita juga bisa menunjukkan apa saja yang perlu diperhatikan, apa saja yang perlu dikerjakan, lalu strateginya bagaimana. Ya. Itu sangat terbuka, luas. Ya. Lalu juga kita bisa berdiskusi di situ. Yang jelas, kalau selama masa pandemi ini, kami yang KPTT itu juga belajar banyak, gitu ya. Khususnya untuk mengatur strategi marketing kami. Ketika orang tidak datang lagi, lalu bagaimana? Maka kami harus mendatangi mereka. Artinya ya mengirimkan produk-produk yang KPTT miliki. Kami juga terus berinovasi dengan produk-produk, dengan komoditas yang dimiliki oleh KPTT.
Itu 3 macam program pelatihan yang sore hari ini kami kenalkan. Lalu, nah, ini ada mentornya, ada paling tidak ada 2 orang yang bisa menemani teman-teman ketika ada di sini. Ada Romo Sunu, lalu juga ada saya yang juga bisa menemani teman-teman ketika belajar di KPTT. Tentu karena ini masa pandemi, lalu kita juga akan tetap memperhatikan hal ini ya, protokol kesehatan. Maka untuk yang kursus 3 hari dan 7 hari itu kami minta salah satu syaratnya adalah untuk melakukan rapid test ya, supaya kita sama-sama aman ya. Ini kontak kami, silakan nanti menghubungi, ada nomor WhatsApp, lalu ada email, lalu juga ada Instagram. Ini Instagram kami, ada juga Facebooknya juga ada. Dan yang terakhir sebenarnya hari-hari ini kita juga membuka itu ya, rekrutmen untuk volunteer untuk KPTT. Silakan, ini nanti teman-teman juga bisa mengaksesnya, membacanya. Kalau misalkan ada ketertarikan, bisa bergabung dengan kami sebagai volunteer. Saya kira itu, Rina, yang bisa saya bagikan untuk pengenalan program pelatihan di KPTT. Oke, terima kasih Bruder Dieng untuk sharingnya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Ini nanti Bapak Ibu boleh tanya langsung. Sebentar, saya tambah nomor Sunu. Nah, bisa bertanya langsung pada narasumber kita, Bruder Dieng dan nomor Sunu. Bisa menuliskan di chat. Mungkin ini tadi ada pertanyaan di chat, di kolom chat. Apakah Bapak Theodorus Bambang ingin bertanya langsung mungkin atau? Saya bisa langsung, Bu. Oke, boleh Pak. Sudah angkat tangan. Sudah angkat tangan. Oh, oke. Pak Leo, oke. Ya, oke. Saya nggak tahu nanti yang jawab Romo atau Bruder ya, tapi pertanyaan saya, kami kenapa tertarik dengan program ini, karena sebetulnya untuk pengembangan supaya bisa menghasilkan sesuatu menjadi produktif. Kebun kami bisa produktif dan bisa selain konsumsi sendiri, tapi bisa juga bisa ke komunitas kami beberapa gitu ya. Itu angan-angannya, sehingga produktivitas itu bisa nular, nanti kami tularkan kepada komunitas kami, sehingga mereka juga akan sepertinya meniru apa yang kami lakukan di kebun mereka masing-masing jika ada area yang bisa dikelola. Nah, tetapi saya melihat di tahap 3 days training dan 7 days training itu ternyata saya nangkepnya nggak sampai segitu. Ternyata yang di 7 days training itu bisa dapat ada bisnis plan-nya untuk ke depan dan sebagainya. Itu kayaknya tertarik. Nah, pertanyaannya, kalau tim kami yang berangkat 4 orang itu hanya belajar sampai di hari ketiga, apakah besok-besoknya yang 4, 5, 6, 7 itu bisa diperoleh nanti berikutnya ya, dalam bentuk konsultasi, sehingga kami bisa menjadi bagian dari KPTT ini untuk ikut berkembang di wilayah masing-masing. Begitu Romo atau Bruder. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Leo. Mungkin dari Romo atau Bruder yang ingin menanggapi. Pak Sunu. Terima kasih Pak Leo. Nah, memang tujuan kami itu lebih-lebih adalah untuk membantu teman-teman kita sendiri itu bisa memanfaatkan ruang-ruang kita secara produktif. Saya senang sekali dengan ide itu ya, karena saya sangat prihatin sebetulnya kalau melihat lahan-lahan di sekitar kita itu mubazir itu loh, tidak dipakai sama sekali, itu saya sedih sebenarnya.
Saya punya pengalaman masa kecil, Bapak itu punya sapi 25 di rumah, 25 sapi perah. Tentu hanya butuh rumput seluas lapangan bola. 1 hektar cukup untuk 30 sapi sebetulnya. Nah itu contoh ya. Jadi itu memberi inspirasi pada saya, kita harus memanfaatkan setiap jengkal dari ruang-ruang tanah kita itu. Saya setuju sekali itu. Nah, mengenai program, tentu saja kami tadi seperti dikatakan Dieng, kita sangat terbuka untuk membantu. Kalau saat ini ikut program TIDIS program, nanti kalau mau melanjutkan, misalnya mau menambah lagi tentu saja bisa, atau kalau mau konsultasi pasti bisa. Kalau kami bisa bantu, pasti bantu. Ini prinsip dasar kami. Kami ingin lewat hal seperti itu kita bisa berkembang bersama. Itu Pak Leo, saya kira itu poinnya. Budir, ya, terima kasih Romo. Ya, saya menambahkan sedikit. Kalau misalkan nanti setelah 3 hari program itu, Pak Leo, lalu di akhir entah 1 jam atau 2 jam akhir kursus gitu ya, teman-teman dari Surabaya ini ingin belajar tentang bisnis plan itu, tentu bisa kami fasilitasi itu ya, kami mengajari juga itu ya, tidak menjadi soal gitu ya. Lalu juga kalau misalkan tetap akan berkonsultasi gitu ya, via WhatsApp atau via sarana yang lain, ya dengan senang hati saya pribadi bisa itu ya membantu ya, menemani. Ya. Baik, Bruder, terima kasih. Romo juga, terima kasih. Nanti pakai WA saja. Baik. Baik, terima kasih Romo, Bruder atas tanggapannya dan juga Pak Leo untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan di chat dulu ya. Ya. Ini ada tadi dari Bapak Theodorus Bambang. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mohon pencerahan jika ingin bertani seperti yang ada pada awal pengantaran video. Jika tidak memiliki lahan, apakah bisa di tahap awal di polybag atau pot yang sesuai? Karena saat ini kami mengembangkan hidroponik ataupun hidroganik seperti melon dan timun. Yang kedua, apakah ada kolaborasi dengan hidroponik? Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Saya jawab langsung. Betul, bisa. Jadi justru di KPTT ini kita memberi kemungkinan yang tidak punya tanah pakai air medianya, dikasih makanan. Yang tidak mau pakai air, pakai kokopit, pakai sabut kelapa, bisa juga. Maka tidak ada alasan untuk tidak bisa. Bisa. Kita bisa bertani dengan air, medianya dengan tanah, atau juga dengan kokopit, atau juga nanti bisa mengembangkan media-media yang lebih pas itu. Apakah ada kolaborasi dengan hidroponik? Ya, kami mengembangkan hidroponik. Karena ini juga sangat menarik bagi orang-orang muda terutama untuk bertani secara hidroponik. Ini dari Pak Bambang. Semoga menjawab. Jadi pasti bisa itu. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Romo untuk tanggapannya. Berikut kita ke ada yang angkat tangan ini dari Pak Elias Lamanepa. Silakan Pak Elias. Sam. Halo, terima kasih. Selamat malam dan selamat malam Sulu. Sam. Saya dari Flores nih, jauh-jauh dari Flores nih. Ya. Jadi begini Romo. Gimana Sam? Saya tertarik dengan biogas tadi. Dulu saya belajar dengan Romo tapi saya lupa. Oke. Lama sekali. Di KPTT juga saya belajar tapi saya lupa. Sehingga saya mohon mungkin dibantu Bruder Dieng juga bisa membantu saya untuk saya pembuatan biogas mungkin dari segi apa ya, yang secara sederhananya, terus material-materialnya apa saja yang harus saya bisa dapatkan di sini dengan baik. Mungkin terus yang kedua Romo, ini terkait hidroponik, di sini saya tetap mengembangkan terus. Puji Tuhan saya dapat banyak ilmu dari Sanata Dharma, dari Romo Suno, Romo Wiryono. Hingga saya masih berjalan terus dengan hidroponik, cuma saya kesulitan di nutrisi Romo. Saya masih mendatangkan nutrisi dari daerah Jawa. Nah, kalau misalnya di KPTT bisa menyediakan, saya bisa berkolaborasi dengan KPTT untuk nutrisi, karena di sini hidroponik saya sudah membantu banyak orang untuk membuat hidroponik, tapi kesulitan saya di nutrisi.
Ya, itu saya sekarang lagi dalam pengembangan hidroganik. Saya lagi dalam tahap penelitian juga, Romo. Saya lagi bangun hidroganik. Ya. Hingga medianya sistemnya tetap hidroponik, tapi media yang saya pakai pupuknya nanti pupuk organik. Itu yang masih dalam tahap penelitian saya, Romo, seperti itu. Jadi kalau memang dari KPTT ada nutrisi hidroponik yang secara organik, kita bisa bekerja sama, atau saya baru belajar lewat jarak jauh lewat video juga nggak apa-apa, Romo, seperti itu. Ya. Oke, Sam. Terakhir. Begitu, Romo, ya. Terima kasih. Teman-teman, Sam ini dulu di biologi Sanata Dharma, ya, yang juga memulai untuk kebun produksi di dekat Paingan. Sekarang di Flores mengembangkan sorghum dan macam-macam, saya pernah mengunjungi. Terima kasih, Sam. Nanti pasti kita ajari baik untuk biogas maupun hidroganik. Ya, saya paham yang dimaksud. Sangat mungkin. Kita sudah mengembangkan POC, pupuk organik cair, dan itu kalau kita cermat, kita bisa mencapai 10.000 ppm untuk POC-nya. Nah, Budir mau menambahkan apa, Sam? Oh ya, Sam, saya mendapatkan bibit sorghum darimu. Itu saya menanam 4 jenis, sekarang sudah panen. Nanti akan kita kembangkan. Ya, saya kira nanti kita bisa kontak secara personal ya, Sam, ya. Kita di forum ini untuk biogas, lalu juga kolaborasi mungkin soal nutrisi untuk hidroponik. Ya. Mungkin nanti kamu mencoba dengan Hoagland Nutrition itu bisa kenanya lebih sangat murah, gitu ya. Nanti kita juga baru mengusahakan bagaimana mendapatkannya supaya itu sangat murah, gitu ya. Ya, betul, Sam. Terima kasih, terima kasih, Romo. Ya. Mungkin Rin, saya bisa menjawab beberapa yang di chat dulu ya, Rin. Iya, Romo. Terima kasih, Pak Elias. Dari Pak Heru, bagaimana mengelola serbuk gergajian kayu agar bisa menjadi media tanam. Serbuk gergaji bisa dipakai sebagai media jamur dulu. Nah, ini setelah media jamur selesai, langsung bisa dibuat kompos melalui proses yang kering, dan ini juga bagus karena 2 tahap ya. Yang pertama dipakai energinya untuk menumbuhkan jamur akan membongkar selulosanya, dan nanti sisanya pasti akan dimakan di bakteri itu, untuk kembar itu ya toh. Dan itu nanti bisa dibuat kompos, dan kompos itu bisa dipakai untuk membuat media yang tadi saya sebut, media yang jauh lebih bagus ya. Itu kombinasi tanah ya, lalu kokopit atau sisa jamur tadi, arang sekam, dan pupuk biogas atau pupuk kompos. Itu Heru, salam untuk kembar. Apakah ya? Lalu untuk Bu Tati, mohon diulang lagi arti dari mengelola panen dan pasca panen, merayakan perseveransian. Ya, ini begini, saya mengajak teman-teman yang kursus di sini, beberapa teman, waktu sekitar 4 teman, saya bertanya, apa yang dibuat di tempatmu ketika orang itu panen? Nah, yang menarik, panen itu adalah perayaan. Merayakan kerja keras, perseveransia, ketekunan dan kerja keras selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau di Jawa ada tradisi wiwit, itu wiwit itu loh. Nah, di panen itu justru wiwit. Nah, itu yang kita pengen mengangkat ini. Jadi ini sebetulnya sisi pengolahan, sisi kepribadian kita bersyukur, dan juga sisi sosial berbagi. Jadi ini yang dimaksud dengan merayakan perseveransia, merayakan ketekunan bekerja keras. Ya, ini pantas sekali kita rayakan panen itu. Yang ini, Rom, untuk pengenalan terkait budidaya bunga bisakah? Kita punya, hanya saat ini memang belum sungguh-sungguh kita fokus. Ada budidaya yang juga mengembangkan. Jadi, Budir mungkin bisa cerita. Pertanyaan dari Pak Yohanes Margono tentang budidaya bunga, Budir. Oh, budidaya bunga, ya. Di chat. Oh, yang ya. Pertanyaan di chat. Di chat sebentar. Oh, di tempat saya kok tidak muncul ya? Kayaknya Jabri mau itu. Jadi pertanyaannya begini, Budir. Ya.
untuk pengenalan budidaya bunga bisakah di sini? Oh iya, tentu saja bisa. Karena di KPTT itu sebenarnya di masa yang lalu itu juga sangat, ketika booming soal itu gelombang cinta itu, dulu di sini juga mengembangkan. Lalu juga ada tanaman hias yang juga dikembangkan gitu ya. Paling tidak di bagian depan KPTT itu khusus ditanami berbagai macam jenis tanaman hias. Jadi sangat memungkinkan kalau memang secara khusus belajar mengenai tanaman hias itu. Saya juga termasuk orang yang menyukai tanaman hias itu. Paling tidak sekarang saya menanam bunga matahari, lalu anggrek, lalu bunga dahlia. Masing-masing punya kekhasannya gitu ya, untuk perawatannya, dan itu ya memang perlu kita pelajari gitu ya. Tetapi pada prinsipnya nanti makanan yang mereka butuhkan itu kurang lebih sama gitu ya. Kalau misalkan kita beri Hoagland gitu ya, nutrisi itu, nah mereka akan bisa tumbuh dengan baik gitu ya, dengan subur. Saya kira itu, apakah menjawab? Ya. Oke, Bu Dad. Nah, ini ada pertanyaan lagi, apakah KPT menerima mahasiswa magang? Ya, saat ini ada mahasiswa yang sedang magang juga di KPTT, namanya Dio Yadir. Jadi kami juga menerima mahasiswa magang. Lalu mohon maaf izin bertanya, bagaimana Trichoderma sp digunakan sebagai agen hayati untuk mengendalikan serangan fusarium. Nah ini dia, ini menarik sekali. Terus terang ini bagus sekali. Fusarium itu patogen. Jadi begitu akar tanaman itu misalnya luka karena stres fisik, misalnya dari kering tiba-tiba dapat air banyak itu bisa pecah juga selnya. Itu kalau ada jamur fusarium di situ, dia akan langsung masuk dan akan menginfeksi tanaman itu dan cepat sekali membunuh tanaman itu. Ini patogen yang luar biasa berat. Nah, kita mengembangkan Trichoderma, ya itu adalah jamur yang juga sangat aktif. Biasanya banyak di bawah rumpun bambu. Dia tumbuh dengan sangat bagus di sana. Nah, kalau kita memberikan Trichoderma di pupuk organik kita atau di tanah kita, itu nanti Trichoderma itu akan mendominasi. Sehingga ketika ada akar yang luka, yang akan memakan sisa-sisa materi organik di situ, bukan fusarium, tapi Trichoderma. Jadi ini dominasi, efeknya dominasi. Kita mendominasi tanah kita dengan Trichoderma sehingga nanti fusariumnya itu kalah banyak saja. Tapi itu sudah akan sangat menolong tanamannya. Ini prinsip dasarnya dari Kak Amanda. Itu. Dan teman-teman yang ingin belajar mengembangkan Trichoderma, silahkan datang. Kami ajari. Ya. Kami bagikan semua ilmunya secara terbuka semuanya. Itu. Oke. Terima kasih, Rin. Ini ada satu pertanyaan di Japri saya. Romo dari Stanley ya. Dari Romo, bagaimana teknik untuk membuat tanaman import menjadi tanaman lokal? Oh iya. Saya kira kita ada beberapa tanaman import ya. Contoh bayam Jepang itu pasti import. Lalu Phalaenopsis itu anggrek bulan itu import semua saat ini. Dari mana? Taiwan. Nah, memang aklimatisasi yang paling penting. Aklimatisasi untuk mencocokkan temperatur, untuk mencocokkan panas matahari itu yang paling penting. Makanannya menurut saya sama, tapi aklimatisasi itu penting sekali. Yang kedua, Anda hati-hati ya, kalau tanaman impor itu membawa jamur atau hama yang patogen itu bisa cukup berbahaya, maka harus cermat sungguh kalau kita mentreatment tanaman impor itu. Itu Rin. Jadi aklimatisasi yang paling penting. Oke, baik. Makasih Romo. Ini satu pertanyaan terakhir mungkin untuk bertanya langsung pada Pak Yohanes Margono, mungkin izin bertanya langsung. Silakan Pak. Boleh. Baik, terima kasih Romo Sudu dan Bruder Dieng. Ini saya dari Karanganyar, tapi karyanya di Kolese Mikael, jadi temannya Romo. Oke.
Begini Romo, jadi selama ini saya sudah bikin POC yang kami buat dari sisa sayur, buah. Itu kita buat 2 tingkat, kemudian seperti yang saya tunjukkan di sini, lalu keluar yang hitam-hitam itu, kemudian kami penggunaannya yang selama ini kami pakai untuk nyirami tadi bunga, kemudian beberapa tanaman. Nah, pertanyaannya Romo, apa yang kami buat itu kira-kira cocoknya untuk apa gitu? Karena saya belum yakin betul ini sebenarnya buat apa gitu loh, yang paling pas itu loh. Ini dari sisa sayur dan buah-buahan yang kami buat di komposter kami itu. Terima kasih Romo dan Bruder. Oke Pak Margono. Prinsip pertama, terima kasih. Itu pengalaman latihan membuat pupuk organik cair. Pupuk organik cair itu mengacu pada prosesnya. Prosesnya itu dibantu atau oleh bakteri kalau itu di air, atau oleh jamur kalau itu di tempat yang kering. Nah, kalau itu modelnya diambil lindinya itu sesungguhnya itu adalah proses yang dibantu oleh jamur dan oleh bakteri. Ya, jadi barang organik itu tanaman nggak bisa makan. Jadi pupuk organik itu nggak ada, itu salah nalar, sesat nalar namanya. Nanti yang mau kita perbaiki lewat KPTT saat ini, yaitu apa? Menghentikan sesat nalar di mana-mana. Karena apa? Nalar tersesat hasilnya sesat. Nah, tanaman itu jadi Sam juga. Jadi Indonesia ini banyak yang sesat nalar. Itu apa? Nggak ada pupuk organik. Pupuk itu pasti anorganik. Ya. Hanya prosesnya itu bisa organik, bisa sintetik. Ya. Proses organik itu kalau kita punya sisa-sisa makanan, kulit buah dan sebagainya diproses oleh jamur dan bakteri, itu nanti hasilnya adalah materi anorganik juga. Kalau dia masih organik, pasti membuat akar busuk. Gitu. Tanaman nggak bisa makan barang organik, nggak bisa. Yang bisa makan organik itu hanya manusia, Iwan, bakteri dan jamur. Nah, pupuk yang namanya pupuk organik itu hanya bisa digunakan ketika sudah jadi anorganik. Itu ya. Ini prinsip dasarnya dulu. Nah, ciri-ciri bahwa itu sudah anorganik apa? 1, tidak berbau lagi. Nah, itu dia. Kalau masih ada baunya, itu masih aktif bakteri dan jamurnya. Dan itu apa? Itu pasti akan membunuh daripada menghidupkan. Nah, kalau itu diproses oleh bakteri Lactobacillus, biasanya baunya wangi. Buah-buahan atau sayur. Terima kasih Romo Sulu dan Pak Margono untuk pertanyaannya. Baik, teman-teman, sepertinya waktu kita sudah habis ya. Mungkin dari Romo ada kesimpulan atau penutup sebelum kita mengakhiri acara ini. Buder dulu, Buder ada hal yang mau disampaikan, Buder? Baik, demikian. Itu sudah kembali, tadi putus kayaknya. Iya, tadi sempat putus. Teman-teman, menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih sudah mau bergabung di acara pengenalan program kursus pertanian di KPTT ini. Ya, semoga informasi-informasi yang kami bagikan itu berguna bagi teman-teman sekalian, dan jika ingin mengenal lebih lanjut, ingin belajar lebih lanjut, silakan bergabung ya untuk ikut kursus itu. Sepertinya putus. Oh, maaf. Ya. Sama-sama ini serumah. Ya. Romo Sunu saja silakan. Putus-putus di sini. Oke, Dan. Berdiriannya putus. Saya boleh nyambung sedikit. Ya, boleh. Masih ya. Gambar skill, kemudian spiritnya KPTT juga, dan juga tadi disampaikan oleh Bruder gambaran singkat
singkat mengenai program pelatihan pertanian yang akan diadakan oleh KPTT. Mungkin beberapa waktu yang kami yang Bapak Ibu sudah bisa akses, tapi mungkin masih ada yang belum yakin atau masih banyak bertanya-tanya. Nah, mungkin dari Zoom meeting ini Bapak Ibu sudah mulai lebih firm lagi, lebih yakin lagi untuk bisa bergabung dengan PTT untuk ikut program-program mulai entah mau yang 1 hari, mau yang 3 hari ataupun 7 hari. Nah, tadi juga menyambung pertanyaan setelah dari program pelatihan ini, tentunya kami nanti akan membuat sebuah jaringan alumni dalam sebuah grup WhatsApp yang itu bisa menjadi media untuk berkonsultasi. Jadi tidak lepas begitu saja. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu dan teman-teman, kami akan ditinggal oleh KPTT karena pasti nanti kami akan membentuk sebuah jaringan alumni dalam bentuk sebuah diisi oleh peserta yang sudah pernah mengikuti baik yang short course maupun yang 3 hari atau 7 hari sebagai sarana untuk berkonsultasi, sarana untuk bisa mungkin juga bisa memamerkan hasil dari belajar itu seperti apa untuk bergabung bersama dengan KPTT, belajar bersama dengan KPTT. Istilahnya mulai dari kami berikan mulai dari kelas teori, kelas praktek, dan juga pendampingan. Baik. Romo ada yang mau menambahkan, Romo? Oke. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Rina dan Indra. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Dari Flores juga, Sam, dan teman-teman semua. Saya nggak bisa menyapa satu-satu. Terima kasih. Selamat kalau ingin mengajak teman bergabung, silakan. Kalau ingin bertanya, terbuka. Kami akan melayani karena tujuan kami memang ingin berbagi sebanyak mungkin dengan sebanyak mungkin sahabat untuk mengembangkan Indonesia lewat farming. Itu aja dari saya. Kita tutup dengan doa, Rin? Iya, Romo. Baik. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa. Saya pimpin demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, Engkau menciptakan dunia untuk kami kelola dan kami bagikan hasil-hasil buah-buahnya pada sahabat-sahabat kami. Terima kasih kami, Kau beri banyak sekali sahabat yang ingin mengenal, yang ingin bekerja sama dengan KPTT, Taman Tani, yang selalu melayani para petani dan orang-orang muda, formasi orang-orang muda. Berkatilah usaha kami, berkatilah sahabat-sahabat kami, berkatilah semua orang yang mau bekerja sama dan mau mendukung juga langkah-langkah kami. Dan semoga saudara sekalian, Anda semua, terlebih keluarga Anda, komunitas Anda, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo. Sebelum kita berpisah, mungkin kesediaan dari Bapak Ibu untuk dokumentasi sebentar. Oke. Terima kasih Romo Sulu. Indra. Dulu ya, Rin. Ibu mungkin bisa buka kameranya, foto bersama dulu. Ya. Rina di screenshot bisa, Rin? Oke. Baik. Ini ada 2 layar ya. Jadi ini layar pertama dulu Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Kemudian layar yang kedua. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kita dapat ketemu Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Romo. Sampai ketemu di KPTT. Terima kasih Romo. Terima kasih. Saya tunggu pergantian di Flores. Ya. Kita lihat juga siapa Minto. Bertemu kembali. Terima kasih Glenn. Terima kasih Pak Indra, makasih ya. Terima kasih semuanya. Oh ya, terima kasih. Udah Dieng, nanti saya usahakan mampir. Oh ya, saya tunggu. Terima kasih. Terima kasih. Izin pamit. Bruder, saya tunggu di Flores. Romo Sunu sudah ke Flores. Tinggal Bruder yang belum. saya. ya. Halo Glenn. Glenn itu muncul di akhir nih. Kembali. Ya Glenn, kapan kesini Glenn? Oh ya, Glenn mau kesini. Pater dan Bruder tadi sudah ketemu Pater Koko mau kirim anak saya ke salah bisa belajar. Wah, oke. April pertengahan mudah-mudahan Pater sama anak-anak. Ya. Silakan. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Ayo. PTT. Kerja Bu Melani.